Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita hidayah inayah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin sebagai teladan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Dijelaskan di sini tentang hadis tentang dosa-dosa yang dianggap remeh. Ya, jadi dosa itu walaupun kecil, tapi efeknya besar sebenarnya. Nah, yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disebutkan iyyakum wal muhaqqaratud dzunub. Istilah kata muhaqqarat adalah dosa yang dianggap kecil, diremehkan. Ya, makanya dari kata hakir, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan dari kebaikan sama. Kemudian fa innahunna yajtami'na 'ala rajulin hatta yuhliknahu. Sesungguhnya dosa kecil ini kalau kumpul sama satu orang, itu dia bisa celaka, bisa hancur. Pernah Rasulullah SAW ya mengibaratkan dosa ini seperti apa? Daraballahun mathalan kamathali qaumin nazal ardin falah. Falah di sini adalah tanah kosong, tanah hamparan panjang lebar kemudian kosong. Seperti orang kaum itu yang turun di tanah kosong. Kemudian hadara sani'ul qaum. Ya, kemudian sani di sini apa? Ya, pemuka maksudnya. Sani'ul qaum adalah pemuka. Ya, faja'ala rajulu yang tarik fayaji'u bil ud. Ada orang yang kemudian pergi datang dengan membawa ud, kayu. Jelas? Kemudian rajul yaji'u bil ud. Ada orang lagi dan pergi datang membawa kayu lagi. Berarti apa? Anggap aja dosa kecil itu kayak kayu yang dikumpulin. Kalau sudah dikumpulin hatta jama'u sawadan, sampai kemudian jadi kumpulan yang banyak. Istilahnya sawat. Sawat di sini kayak sesuatu kalau sudah kumpul banyak kayak menghitam gitu. Jelas ya? Akhirnya apa? Wa ahajjun nar. Ini dia. Wa ajajun nar, yaitu mereka pun akhirnya menyulut apinya dari tumpukan itu. Kalau sudah nyulut apinya, andaju maqadafu fiha. Akhirnya apa? Akhirnya tadi membuat terbakar ya apa saja yang di atasnya jadi matang. Kenapa? Karena kumpulnya banyak. Padahal berawal dari satu dahan pohon alias kayu tadi. Oh, ini kayu bukan kayu yang besar, bukan syajar. Kalau kita bilang, potongan kayu. Tapi kalau sudah dikumpulin sama orang banyak, ya, gambarannya dosa kecil itu kayak gitu. Kalau sudah orang nggak kerasa, maka mungkin dia bisa jadi gede. Begitu disulut, semua bisa matang yang di atasnya. Tapi kalau istilahnya nih, cuma satu kayu, ya, kita taruh daging di atasnya, matang enggak? Enggak. Tapi yang jadi masalah, kita berpikirnya seakan-akan kita ngelakuin cuma satu, terus cuma satu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, orang yang melakukan dosa kecil itu model kayak gini. Ya, mereka berpikir kecil. Besoknya lagi kecil. Padahal nggak ngerti kalau mereka punya tumpukan. Jelas ya, Pak. Kemudian yang berikutnya di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Dikatakan innakum la ta'lamuna amalan. Perhatikan ya Allah. Para sahabat itu ya berpikir tentang dosa itu model seperti ini. Kondisinya. Dikatakan sesungguhnya kalian itu benar-benar mengetahui mengerjakan amalan. Amalan yang dimaksud di sini adalah dosa. Kita sadar, kita mau ngelakuin dosa, yang kita sadari paham nggak itu salah? Tetapi ya, yang jadi permasalahan kita sering melihat remehnya gara-gara kecil. Sampai dikatakan dia ada kufi ayunikum minasyar. Di mata kalian itu dosa itu lebih tipis daripada rambut. Sepele, gitu aja kok ribet. Bukan perkara yang gede. Nah, tapi apa? Wa inna kunna la'na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ini yang jadi masalah. Ya. Kami menganggap di zaman Nabi SAW dosa kecil yang kalian lihat itu lebih lembut dari rambut. Kami anggap sebagai dosa gede. Kenapa? Mereka punya satu kaidah. Ini yang harus kita pahami. Akhirnya mereka menganggap besar. Kaidah mereka, janganlah lihat seberapa besar engkau bermaksiat, tapi lihat siapa yang engkau khianati. Kalau kita berpikir perkara ini, maka harta kecil, kalau sudah judulnya berkhianat sama Allah, pertanyaannya nih, kita kalau berkhianat sama orang tua, contohnya bohong lah. Kira-kira kalau khianatnya sepele, tiap hari gimana jadinya? Dan itu sepele. Nah, rasanya sesuatu nih masalah gimana? Enak, kadang tidak enak. Tiap hari dihadapi. Itu enggak apa-apa. Selesai. Itu manusia sama manusia. Kalau manusia sama Allah, amin. Kemudian juga pertanyaan yang berikutnya, ini juga dianggap remeh. Binatang diciptakan buat siapa? Manusia. Kalau didolimi, itu yang mengerikan. Rasulullah mengatakan hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa diyabat imra'atun fi hirrah." Perempuan itu diadab gara-gara masalah kucing. Ya. Apa yang terjadi? Sajanat kucing itu dikurung, kalau kita bilang gampangnya, sampai mati. Kenapa? Akhirnya fadakhalatin nar, maka perempuan itu masuk neraka gara-gara kucing. Benar, kucing diciptakan bagi. Tapi kalau kita dolimin binatang, tetap judulnya tidak dosa. Dan itu yang buat orang bisa masuk neraka. Jangan kucing. Tahu onta, pernah onta curhat sama Rasulullah gara-gara kedoliman majikannya. Rasulullah pun menegur majikannya. Karena Islam gak bicara cuma manusia sama manusia, tapi bicara manusia dengan rahmatan lil alamin. Bahkan di Mekah Madinah, ketika kita merusak tanaman yang tumbuh sendiri, yang tumbuh alami, bukan yang ditanam. Kalau yang ditanam kondisinya hukumnya berbeda, kata Allah menjelaskan. Yang tumbuh dengan sendirinya, nggak ada angin, nggak ada hujan, dirusak tanaman, maka kita dosa. Ya, mau umroh atau tidak, tetap judulnya nggak boleh ganggu binatang sama tumbuhan. Paham ya? Ini yang terjadi. Ya. Maka dari sini, ya, ini menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Makanya dikatakan, kenapa? Di penjaranya kenapa? La hiya al-amadha, enggak dikasih makan. Satu. Yang kedua, wala saqatha, tidak dikasih minum. Ya. Wa tarakaha ta'kulu min hasyashil ard. Ya. Dan dia tidak membiarkan, ya, dia makan dari hasyashil ard. Ini istilahnya sesuatu yang keluar dari bumi.
mau tanaman liar, mau apa, mau binatang-binatang, pokoknya yang kemudian yang ada apa aja di situ, ya dibiarkan dia melakukan itu. Kalau dikurung, kemudian dilepas, dibiarkan, tidak dikasih makan tapi dibiarkan dia keliaran, tidak ada masalah. Dan itu tidak termasuk ada, karena bukan kewajiban dia kemudian harus kasih makan. Paham ya? Semisal jam sekian dilepasin, nanti balik sendiri, ya nggak ada masalah. Karena pada tabiatnya Allah yang ngasih rezeki binatang tersebut. Tapi kalau kemudian dipenjara terus diada, nah, maka ini menjadikan amal buruknya yang membuat dia masuk neraka. Dikatakan wanita yang dimaksud ini adalah wanita yang ahli tahajud, ahli puasa, dan ahli lain. Urusannya dia sama Allah luar biasa. Tapi karena menjadi binatang, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dia bukan milik kaum manusia, tapi sama binatang. Jelas? Dan ini kadang-kadang sama orang remeh atau besar. Persis. Dikatakan lagi oleh Mu'allif rahimahullah, menjelaskan dalam kitab Hilyah yang ditulis oleh Abi Nu'aim dari Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan fi yaumin wahid tarakat Bani Israil dinahum. Disebutkan suatu hari Bani Israel itu meninggalkan agamanya. Kenapa ya, ikhwah? Ya. Mereka bertanya, gimana Bani Israel itu bisa murtad keluar dari agamanya? Apakah kemudian dalam satu hari? Jawabannya tidak. Orang bisa keluar dari agama itu pelan-pelan. Apa penyebabnya? Di sini disebutkan penyebabnya secara jelas. Dikatakan walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuhu wa idza nuhu an syai'in raqibu. Disebutkan dulu mereka itu keluar murtad pelan-pelan, bisa keluar dari agamanya gara-gara kalau diperintahkan terhadap sesuatu. Ya ikhwah, istilah sesuatu itu satu perintah atau banyak? Persis. Tapi ditinggalkan. Jelas? Kemudian wa idza nuhu an syai'in raqibu. Kalau dia dilarang terhadap sesuatu, raqibu. Irtaqaba di sini adalah raqibu, istilahnya apa? Menaiki, alias dia melanggar. Paham? Ya. Hatta insalahu min dinihim kama yansalihu rajulu min qamisihi. Sampai dia melepaskan, insalahu di sini artinya melepaskan agamanya kayak orang melepasin baju. Loh. Berawal dari satu alasan. Nasihat. Jelas. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu dalil. Coba ada yang buka surat Al-An'am 125. Iya. Sebentar. Manusia dalam melakukan sesuatu hidupnya itu saya pernah tulis di sebentar aja. Lemah iman. Ya, persis. Coba dibaca. Barang siapa dikehendaki Allah mendapat hidayah, ia akan membukakan daripadanya untuk menerima Islam. Berhenti. Manusia, coba ke ayat ini.
Manusia punya dua tipe. Ya, tipe orang yang dapat petunjuk sama tipe yang jauh dari petunjuk. Paham? Dua-duanya ini posisinya kayak langit sama bumi, jauh. Padahal dua jenis manusia ini kalau kita bilang sama-sama ibadahnya, tapi hasil ibadahnya itu jauh luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang pertama ini. Coba lihat. Ya. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashar sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya petunjuk, maka Allah akan apa? Lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dalam istilah menerima Islam, Imam Ibnu Katsir mengatakan ini tafsirannya. Menerima Islam ada 3 jalan, dan ini bertahap. 1, ya Allah akan memudahkan jalannya untuk memeluk Islam. Tahu maksudnya memeluk Islam? Orang Muslim itu butuh di Islam kan enggak? Yang dari lahir. Hah? Tahu istilahnya mau Islam orang Muslim? Yang dari lahir. Tahu maksudnya? Artinya ngingetin dia tentang aturan hidupnya Allah SWT. Dan ini banyak orang sadar atau lupa? Yang dari lahir Islamnya. Banyak orang sadar atau lupa? Persis. Dan yang sadar sini ya, Muslim dari lahir atau maaf? Paham? Ya persis kayak gitu. Akhirnya Allah mudahkan dia untuk memeluk Islam, menerima total. 1. Yang kedua, Allah akan berikan dia semangat melakukan amal saleh. Ini kita harus paham. Jadi pertama menerima dulu Islam. Jelas kita mulai ngerasa, oh ini punya dalilnya. Maka saya harus ngelakuin ini. Saya berusaha, saya minta sama Allah. Saya awalnya nggak bisa, tapi saya minta sama Allah. Istilahnya paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah Allah melancarkan dia untuk memeluknya. Paham? Tahu dimaksud melancarkan istilahnya apa? Istiqomah. Dikasih istiqomah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan ini dia. Ciri-ciri Allah sudah hidayah benar. Allah katakan walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan kalian cinta pada keimanan. Kemudian Allah hiasi di hati kalian. Tahu maksudnya? Dibuat indah, dibuat kuat itu iman di hati kita. Kalau sudah kuat, apa efeknya? Maka efeknya otomatis kita bakal benci sama lawannya. Yaitu apa? Kafir, fasik, sama maksiat. Secara otomatis mereka itulah yang dapat petunjuk kalau dapat hidayah. Tapi kalau enggak, maka ketaatan dia bakal jadi adab buat dia. Tahu jadi adab? Pernah melihat gak orang sholat, habis sholat tambah emosian? Orang sholat, habis sholat tambah sumpah, tambah susah, tambah ribet. Pernah? Sampai mereka mengatakan, buat apa saya sholat? Toh ya sholat, akhirnya masalah saya nggak berubah. Persis kayak gitu. Gara-gara apa? Tadi kita bahas, gara-gara apa? Persis, sholat, ibadah dia, maksiat dia. Ini efeknya. Makanya kalian orang melepas bajunya. Berawal dari bukan maksiat yang gede, jangan salah. Kecil-kecil. Diperintahkan satu, hindari. Dilarang satu, lakukan. Akhirnya ibadah dia jadi adab buat dia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Begitulah Allah mengadab orang yang tidak beriman. Mengadab, bayangin ibadah jadi adab.
Dan sekarang banyak urgennya kok. Makanya kenapa orang kok kemudian tiba-tiba nggak mau ibadah, nggak mau ini? Kenapa? Karena mereka nggak ada manfaat sama sekali dari ibadah ini. Ya, kata Allah apa? Ketika Allah menghendaki kesesatan kepadanya, Allah akan buat dadanya sesak sempit. Orang kalau dekat sama Allah berusaha dekat, tapi kalau dekatnya dekat kayak mendaki langit, paham ya? Tambah dekat, tambah usaha, tambah sumpah, tambah sesak, tambah nggak bisa napas, tambah kayak diadab. Sudah. Pernah ngerasain kayak gitu? Kapan? Kita sebelum sholat maksiat, gimana rasanya? Gimana rasa sholatnya? Jadi nikmat atau ada? Jujur, nikmat atau ada? Ada. Gak enak kan? Yaudah. Kalau dilakuin terus-menerus, kira-kira apa yang terjadi? Lama-lama murtad. Jelas. Apa penyebabnya? Coba lihat tafsirnya. Coba antum lihat. Umar bin Khattab pernah tanya kepada Bani Mudlaj. Bani Mudlaj ini orang Badui. Ya, tentang arti istilah harja. Ya, harja istilahnya apa? Seperti sejenis pohon, ya, yang terletak di antara pohon lain, tetapi apa? Sulit dicapai oleh binatang ternak, sulit dicapai juga oleh hewan liar. Begitulah hati orang munafik yang tidak bisa ditembus sama petunjuk. Orang munafik itu kalau disebut ibadah, ibadah nggak dia? Tapi ibadahnya buat dia semakin tersiksa. Gambarannya paham. Sampai kemudian Imam Aus mengatakan agama Islam aslinya luas, aslinya. Karena Allah katakan ini, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Aslinya. Tapi di saat itu Allah jadikan sempit buat orang ini. Berarti ketika dia menambah agamanya, hidupnya tambah susah. Karena pada dasarnya dia bukan ibadah sama Allah, tapi berpaling sama Allah. Ibadahnya cuma kedok di depan manusia. Selesai. Karena kalau orang ibadah, kan Ustaz katanya orang kalau sudah sholat itu akan menjauhi dari kemaksiatan dan kemungkaran, ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa orang sholat kemudian maksiatnya jalan? Jawabannya ini. Jawabannya ini. Orang yang bermaksiat kemudian ibadah sambil bermaksiat, maka jawabannya adalah ibadahnya siksaan buat dirinya, bukan jalan keluar dan kebahagiaan. Maka dia di luar sifat asal Islam, di luar. Akhirnya efeknya kira-kira hidupnya baik atau berantakan? Jelas jawabannya kita sudah tahu. Sampai Allah SWT saking benci sama hambanya, Allah jelaskan di dalam atau ayat Al-Quran. Ini kalau Allah sudah nggak pengen kita jadi orang baik, kata Allah, walau aradu furuja la adulah wa uddataw walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qulu ma'al qa'idin. Allah katakan kalau mereka mau berangkat, orang munafik itu, kalau mereka dikatakan berangkat jihad, siap-siap nggak dia? Siap-siap atau diem? Ikut siap-siap, jangan salah. Ikut siap-siap, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, tapi Allah nggak suka keberangkatan mereka. Maka dikatakan apa? Wakil aku ma'al qanidin. Allah buat keinginannya lemah, mulai mikir berangkat, nanti istri saya jadi janda, anak saya kan yatim. Kalau nggak mati, terluka, sembuhnya lama, sakit terus dibuat pikiran dunia dan ketakutannya memenuhi kepalanya, dibuat lemah sama Allah keinginannya. Kenapa lemah? Ya, Syekh Utsaimin menjelaskan barometer
Ini barometernya seorang hamba. Apabila engkau melihat manusia yang lainnya berlomba dalam ketaatan, contoh Ramadan, semua pada sholat malam, taraweh, banyak doa, ya kan, sungguh-sungguh melakukan amalan sunnah, maka kita berpikirnya akan lain. Itu kan sunnah, bukan wajib. Kira-kira ikut enggak? Kita lebih milih di rumah. Padahal banyak orang gerak, banyak orang. Tapi di saat itu apa yang terjadi? Kita malas untuk melakukan semua itu. Sadarilah berarti Allah nggak pinjam kita jadi orang baik. Itu ciri paling gampang yang mengukur kalau kita dijauhkan sama Allah dari kebaikan. Paling gampangnya, banyak orang yang ingin berbuat baik, kitanya tidak. Selesai. Caranya apa? Tobat, karena kita punya penyakit di dalam hati kita, berupa maulia, ujub dan lain sebagainya, yang membuat Allah nggak suka kita beramal soleh. Jelas. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahmatullah. Dijelaskan lagi, wa min huna ya wa huna qala ba'd salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan al-ma'asi baridul kufr. Ya. Tahu barid? Nah? Bukan. Barid. Iya. Ya, kalau kita apa? Pos itu barid. Pos itu betul. Surat. Istilahnya kemaksiatan itu surat kekafiran. Artinya nganterin kepada kekafiran. Orang awalnya murtad itu dari maksiat. Orang awalnya ingkar sama Allah dari maksiat. Ya. Kenapa? Ya. Wal ghina'u bariduz zina. Nyanyian itu pengantarnya zina. Orang sebelum zina ngapain? Ya kok? Kebanyakan? Nyanyi dulu. Ya kok enggak? Betul enggak? Apakah kemudian tiba-tiba ahli sholat inos tiba-tiba main zina? Berapa banyak kayak gitu? Ada. Jarang. Ya, berawal dari apa? Mulai dia terlalaikan dengan apa? Terlalaikan dengan pelan. Akhirnya yang gede tidak begitu. Terus kemudian apa? Wan nadar barikul ishq. Pandangan itu pengantar mabuk cinta. Tahu ishq itu cinta yang disertai pakai hawa nafsu. Kalau kita istilahnya apa? Cinta apa itu? Buta. Jadi kalau orang sudah senang sama hari ini istilahnya ya, mau tuh hari berbuat jelek buruk tetap diomonginya tidak apa-apa. Nanti anak perbaiki. Subhanallah. Ini cinta buta. Istilahnya ngelihat kotoran pun kayak coklat. Serius ya. Karena sudah dibutai. Berawal dari apa? Pandangan mata. Kalau sudah pandangannya nggak benar, lama-lama jadi mengalihkan. Karena nabur ini, ya. Kenapa? Dia panahnya syaitan. Jadi kalau sudah pandangannya tadi nancap ke hati, itu gambarannya ke bawah terus. Kalau sudah ke bawah, apapun yang dilakukan tuh orang, dia tutupin semua salahnya seakan-akan ini orang baik dari ujung ke ujung. Ini yang mengerikan. Ya. Kemudian juga wal marad baridul maut. Sama. Penyakit itu nganterin kemana? Kematian. Karena kebanyakan orang meninggal gara-gara sakit. Berapa banyak orang yang nggak sakit kemudian meninggal? Nggak banyak. Betul nggak? Yang disebut mendadak. Rata-rata kalau sudah orang mati mendadak, dokter ngomongnya apa? Paling gampang sudah. Kondisinya cuma satu, jatuh, selesai. Padahal itu nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah apa. Tiba-tiba langsung kondisi satu, jantung. Itu paling gampang sudah. Jantung selalu disalahkan. Subhanallah. Karena nggak benar. Subhanallah itu yang terjadi. Jujurnya tetap, tapi secara garis besar, ya, semua yang menimpa kita karena
kesalahan diri kita yang disebut dengan dosa. Allah SWT mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tapi ingat ini, ya, banyak yang dimaafkan. Banyak yang dimaafkan. Kenapa banyak yang dimaafkan? Ada catatan yang saya ini. Orang itu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak memaafkan, atau seseorang tersebut ya, kemudian setiap dosanya dihukum sama Allah Azza wa Jalla, maka jawabannya mereka tidak akan pernah ada yang hidup satu pun di atas muka bumi. Kalau setiap dosa dibalas, nggak ada yang hidup. Ini jawabnya. Allah menjelaskan dalam surat Fatir ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah itu menghukum manusia terhadap apa yang dia lakukan, salah hukum, maka nggak ada satupun yang hidup di atas bumi. Berarti maksiat yang kita lakukan dan kita masih hidup sekarang kebanyakan dimaafkan. Yang dihukum berapa? Sebagian kecil. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, wahai sekalian manusia, ketahuilah musibah yang menimpa kalian itu karena dosa kalian yang dulu kalian perbuat. Allah memaafkan kesalahan kalian, ya, itu banyak. Dia pun juga tidak menyiksa kalian, namun langsung memaafkan dosa kalian. Kebanyakan begini, kebanyakan. Berarti kalau kita kena musibah, saking banyaknya dosa kita, karena yang dihukum cuma sebagian kecil. Jelas. Berarti kalau sampai datang musibah, dosa kita udah nggak kalah. Paham? Satu. Yang berikutnya, ya, ingat baik-baik, ya, musibah yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa jadi dua sisi. Bisa jadi disebut adab, bisa disebut rahmat. Pertanyaannya, yang bedain dua sisi ini apa? Cuma satu atau satu. Kira-kira apa yang bedain? Track record. Iya, enggak, yang beda ini cuma satu kata. Bisa jadi adab kenapa? Bisa jadi rahmat kenapa? Ada yang tahu? Ini dalilnya. Nah, kita harus pahami. Ya. Dalil sini ya. Nah, ya. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat Rasulullah SAW taun, ya, aku bertanya Rasulullah kepada Rasulullah tentang taun wabah, ya, fa akhbarni annahu adabun yab'athuhu Allah ala man yasha, bahwa memberikan kepada kabar bahwa itu adalah adab yang Allah kirim bagi orang yang Allah kehendaki, adab. Tapi di sisi lain bahwa itu rahmat bagi orang yang beriman.
Berarti yang bedain antara adab sama rahmat apa? Persis, iman sama enggak. Kalau enggak, jadi adab. Betul enggak kemarin? Ya kan? Di dalam rumah sehat bisa takut. Enggak keluar loh. Tapi kalau yang beriman, Allah jadikan rahmat. Apa buktinya? Mereka berpasrah sama Allah Azza wa Jalla, menghadapi takdirnya dan berharap pahala syahid. Kenapa? Tidaklah seseorang mukmin itu kena, kemudian yang kutufi baladi, tinggal di kotanya, sabiran, muhtasiba, habis sabar mengharapkan pahala dari Allah, serta dia mengetahui bahwa semua yang menimpa dia sudah ditakdirkan oleh Allah, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti syahid. Ini disebut dengan rahmat. Jawabannya cuma satu alasan, iman. Selesai. Tapi di sisi lain jadi ada kalau nggak beriman. Amin ya Allah. Tinggal berapa lagi? Ada? Hah? 8 menit. Kita bahas sedikit ya, cara kita keluar. Sebelumnya juga dijelaskan ya, nanti kita akan bahas kalau nggak hari ini nggak selesai, maka waktu berikutnya tentang amalan-amalan yang mengeluarkan kita dari lepas dari dosa. Penghapus dosa itu apa aja? Ada 10 ya, insyaallah bismillah. Dikatakan wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu yang disebut dengan khafat mawazinu? Kita sudah pernah bahas ini. Siapa yang disebut dengan timbangan kebaikan yang ringan? Siapa dia? Siapa? Yang disebut timbangannya ringan adalah mereka orang-orang yang kafir. Ya, itu timbangannya ringan. Tapi juga ada yang menyebutkan istilah timbangan yang ringan ini juga bisa dinisbatkan ke orang yang beriman tapi maksiatnya banyak. Ya, maka dikatakan fa'umuhu hawiyah, maka kembalinya dia adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, neraka api yang sangat panas. Dikatakan seorang muslim yang bertauhid ya, tapi melakukan perbuatan dosa, kelak dia akan masuk surga selama dia tidak syirik atau kafir. Jelas? Selama dia tidak syirik atau kafir. Akan tapi dia harus mampir dulu ke neraka jahanam sampai waktu yang ditentukan oleh Allah SWT. Buat apa? Membersihkan dosanya. Kemarin sudah kita bahas kan, orang kalau sudah melewati sirat, kalau sudah nyemplung, ya nyemplung ke neraka, maka dihabisin sama Allah. Baru kemudian diangkat dan dilemparkan ke sungai kehidupan. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah menjelaskan bahwa kalau ya Allah mengatakan kepada malaikat akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman, keluarkanlah dari neraka di sisa terakhir orang-orang yang sekecil apapun dari keimanan. Ini orang nggak mati dalam posisi syirik atau kafir, ya, maka dia punya tauhid, ya, di situ. Kemudian dikeluarkan kata Rasulullah bab iswadu, sudah menghitam, ya. Kemudian fayulqauna fi nahril haya wal haya, maka dilemparkan ke sungai kehidupan. Apa yang terjadi? Maka dia akan tumbuh seperti biji yang tumbuh di pinggir sungai, ya, menguning keluar sampai jadi orang. Kalau sudah tumbuh, baru itu yang masuk surga. Tapi masuknya terakhir. Siapa dia? Yang timbangan amalnya ringan. Ini efeknya gara-gara dosa.
Kemudian Syekhul Islam Taimiyah mengatakan muqaddam nusus Alkitab wa Sunnah ala anna uqubat ad-dunub tazulu 'anil abdi binahwi asyaratil asbab. Maka kemudian Syekhul Islam Taimiyah menunjukkan Quran dan Sunnah bahwa hukuman terhadap dosa bisa hilang dengan 10 penyebab. 10. Nah ini 10 inilah yang kita insya Allah akan bahas. Ya, di antara kita bahas satu dulu. Taubat. Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar 53. Allah katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang dipanggil sama Allah siapa? Bukan orang yang beriman, bukan manusia pada umumnya. Tapi siapa? Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah orang yang maksiat. Itu istilah melampaui batas. Ya, Allah katakan wahai orang-orang yang melampaui batas. Itu bukan sama Allah. Wahai orang yang maksiat. Kenapa? Maksiat terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu bisa mengampuni seluruh dosa. Maksudnya apa? Allah perintahkan kepada orang yang maksiat itu apa? Taubat. Ini maksud ayat ini. Kalau Allah mengampuni seluruh dosa, berarti kita disuruh apa? Taubat. Balik. Jadi nggak ada istilah terlambat. Silakan balik. Itu yang dimaksud. Makanya, ya, coba perhatikan di sini. Perhatikan, tidak mungkin bagi seorang yang menjalani kehidupan tanpa dosa. Betul enggak? Rasulullah pernah berbuat salah enggak? Kelasnya Rasulullah pernah berbuat salah. Buktinya apa? Allah tegur di dalam surat Al-Baqarah. Ya, tapi pasti seseorang yang pernah terjumus dalam perbuatan dosa, dia disuruh apa? Disuruh taubat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, istaqimu walau tuhsu. Dalam surat Ibnu Majah dikatakan, istiqomahlah kalian, sekali-sekali kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ya, artinya kita disuruh istiqomah. Kalau hitung-hitungan dosa kita, masya Allah. Tapi kita nggak sadar. Makanya maksudnya bagaimanapun seorang istiqomah pasti tidak akan pernah mampu dan tetap melakukan dosa. Tapi perintahnya disuruh apa? Tetap istiqomah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Wa'adbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, akan menghapuskannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang istiqomah juga berdosa. Tapi disuruh ngikutin dengan kebaikan, keburukannya kan terhapus. Itu yang dimaksud. Bagaimanapun seseorang bersikap lurus, berusaha, tetap sesungguhnya dirinya bukanlah malaikat dan bukan para nabi, pasti melakukan dosa. Makanya Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 6, coba dibuka. Apa kata Allah? Dibaca artinya. Iya. Coba. Katakanlah, aku ini hanya seorang manusia sama seperti ini. Iya. Terus kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Terus? Dan tetaplah memberi kepada yang mohon maaf kepadanya. Nah, Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Allah katakan perintah istiqomah nih. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku Tuhan kalian adalah satu. Maka istiqomahlah dan istighfarlah. Tahu maksudnya? Orang kalau sudah istiqomah, dia kepleset enggak? Tapi disuruh banyak beristighfar. Ini menunjukkan orang yang istiqomah juga berdosa. Makanya perintahnya apa? Ikutin itu dengan istighfar. Paham? Supaya kita istiqomah terus. Penghapusnya adalah taubat.
Wallahu a'lam bishawab. Ini satu di antara 10, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, menjelaskan tentang bagaimana kondisi seseorang itu bisa diteruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita petunjuk untuk menjadi orang yang istiqomah di atas ketaatan, dan mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa kita, serta mudah-mudahan Allah tetap hidup kita semua dengan husnul khotimah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.